1C02374 dari kelas R001. Di sini saya mendapatkan tugas wawancara kepada keluarga mengenai riset harga dan riset produk dari produk gula pasir. Nah, di sini ada saudari saya atau kakak saya yang bernama Margareta Lewi Pasaribu yang akan saya wawancarai kali ini. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai yang pertama itu ada riset produk pada gula pasir. Menurut dari kakak, apa kakak mengerti apa ini maksud dari riset produk pada produk gula pasir? Tidak mengerti. Baik, karena kakak tidak mengerti, jadi di sini saya memberi penjelasan singkat saja. Riset produk adalah kegiatan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap gula pasir agar produk yang dijual sesuai dengan pasar. Lalu yang kedua, setelah penjelasan yang saya sampaikan tadi, menurut kakak mengapa riset produk penting untuk gula pasir? Karena gula pasir adalah kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat kita. Oke, yang selanjutnya, menurut kakak siapa saja target konsumen dari produk gula pasir tersebut? Pastinya mayoritas ibu rumah tangga ya, atau rumah produksi UMKM. Ya, sangat benar sekali. Lalu, apa saja kebutuhan konsumen terhadap gula pasir tersebut? Kebutuhannya dalam artian untuk penambah cita rasa atau bagaimana? Iya, bisa seperti itu atau yang lain. Ya, untuk menambah cita rasa dalam produk, terutama dalam Atau misalnya konsumen menginginkan gula pasir yang seperti apa agar baik konsumsi mereka. tentunya kalau sebagai konsumen menginginkan gula pasir yang bersih, higienis, dan juga yang manis ya. Ya. Kalau yang setahu kakak nih, boleh sebutkan satu contoh inovasi produk dari gula pasir apa aja, terserah yang kakak tahu. Setahu saya inovasi gula pasir ada karamel, lalu ada gula pasir biasanya dijadikan topping saja sih saya tahunya. Lalu untuk menurut kakak nih, kenapa sih kemasan gula pasir itu perlu dibuat menarik? Kalau dibuat menarik ya. Sebenarnya kalau saya lihat di pasaran tidak terlalu menarik juga sih. Sebenarnya banyak yang kiloan kan, tapi untuk beberapa produk yang premium itu tentu harus didesain menarik karena konsumennya tentu konsumen yang tingkatannya di atas rata-rata juga ya, atau dia menilai produk itu dari bahan-bahan komposisinya termasuk juga dari bungkus produknya. Baik. Lalu untuk menurut pendapat kakak, apa kelebihan gula pasir dibandingkan pemanis yang lainnya yang biasanya sering digunakan? Gula pasir termasuk yang paling mudah didapat, itu nomor satu paling mudah didapat. Lalu juga termasuk ke dalam pemanis alami karena dia berasal dari tumbuhan ya, tebu ya. Jadi kita tidak takutlah mengkonsumsinya walaupun harus tetap kita batasi konsumsinya. Oke, baik Bu. Ini pertanyaan terakhir tentang riset produk. Dari beberapa pertanyaan saya tadi, menurut kakak apa kesimpulan yang bisa kakak ambil dari sesi tanya jawab kita ini? Menurut saya untuk produknya sendiri, saya baru tahu ya kalau ternyata perlu dilakukan riset pasar termasuk khususnya untuk produk gula pasir, karena sejauh ini saya merasa gula pasir mungkin tidak yang terlalu kita pikirkan ya, karena dia memang selalu kita gunakan sehari-hari seperti itu. Nah, setelah melakukan wawancara 10 pertanyaan tentang riset produk, di sini saya akan melanjutkan
wawancara memberikan pertanyaan tentang riset harga. Nah, selanjutnya di sini Kak, kita masuk ke riset harga. Menurut Kakak nih, kenapa sih bisa harga gula pasir berbeda di setiap daerah? Untuk perbedaan harga gula pasir di setiap daerah tentunya tergantung dari paling utamanya dari distributornya ya. Kadang kita tidak mendapatkan langsung dari petani ya kan, jadi tentunya semakin banyak distribusi atau distributornya tangannya, maka kita semakin tinggi harga yang didapatkan oleh kita, seperti itu. Oke. Baik. Lalu bagaimana cara mengetahui harga gula pasir yang paling diminati oleh konsumen? Biasanya tentu saja yang paling murah sebenarnya ya, cuman kalau misalnya ingin mengetahui detailnya tentunya kita harus datang ke tempat-tempat, pertama bisa ke pabrik gula atau ke dalam swalayan dan mewawancarai bagian dari pengelolaan gudangnya untuk mengetahui berapa banyak yang dijual atau stok mereka, seperti itu. Lalu apa hubungan antara kualitas gula pasir dengan harganya? Tentunya seperti hukum ekonomi, tentunya semakin baik kualitas gulanya, harganya akan semakin mahal. Namun harga itu juga tergantung pada masyarakatnya ya. Kadang kan masyarakat juga tidak terlalu memilah-milih untuk memilih produk yang bagus, apalagi dalam kasus gula pasir curahan seperti itu. Oke, baik. Lalu bagaimana sih pengaruh permintaan pasar terhadap harga gula pasir tersebut? Ya, semakin banyak permintaan dari pasar tentunya akan membuat harga biasanya bisa dinaikkan ya, bisa melonjak seperti pada saat baru-baru ini habis kita lebaran ya, sama-sama lebaran tentunya akan semakin banyak lonjakan, bisa tambah mahal itu gula pasir kita. Oke. Lalu apa yang akan terjadi jika harga gula pasir tersebut terlalu murah? Jika terlalu murah, maka mungkin sebagian masyarakat akan melakukan stok dadakan yang lumayan banyak dari konsumsi biasanya. Itu pertama. Yang kedua, tentunya sangat merugikan bagi produksi rumah produksi pabrik gula pasir, terutama petani-petani yang menanam tebu. Lalu bagaimana sih cara kita membandingkan harga gula pasir dengan produk pesaing? Untuk membandingkan harga tentunya kita harus datang ke pasar langsung ya, dan melihat produksi-produksi merek apa saja yang ada di pasaran, lalu kita dapat membandingkan dengan berat yang sama berapakah harganya, seperti itu. Lalu bagaimana pengaruh jumlah produksi terhadap harga produk gula pasir? Sebenarnya jumlah produksi itu harus menyesuaikan ya, jadi kita tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan. Nah, untuk boleh ulangi pertanyaannya? Bagaimana pengaruh jumlah produksi terhadap harga gula pasir? Nah, ya seperti itu. Jadi agar tidak terjadi lonjakan yang signifikan, maka stok produksi gula pasir itu harus menetap atau disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Seperti misal pada saat mau tahun baru mungkin bisa diperbanyak produksinya, namun pada hari biasa bisa kita kurangi juga. Jadi kita melihat kebutuhan pasarnya seperti apa, lalu kita produksi seperti itu. Baik. Lalu menurut Kakak apa peran pemerintah dalam mengatur harga gula pasir tersebut? Nah, dalam pengaturan harga itulah yang sangat riskan sebenarnya kan. Sebenarnya yang paling banyak itu pada distribusinya. Jadi memang petani itu kan sangat sulit untuk petani mungkin langsung memberikan ke rumah produksi. Oke. Namun pada saat udah diproduksi di rumah produksi, agar gula pasir ini sampai ke tangan konsumen itulah yang sangat riskan. Kita jadi
Terus lalu ini ada pertanyaan terakhir, bagaimana cara menetapkan harga pada produk gula pasir agar menarik banyak konsumen? Agar menarik banyak konsumen, Iya. tentunya sebenarnya untuk harga gula pasir sendiri itu sudah ada pasarannya berapa sebenarnya. Namun kalau ingin menaikkan harga agar mendapatkan keuntungan maksimal, tentunya harus ada yang kita tonjolkan. Salah satunya bisa dari kualitasnya satu, lalu kedua dari merek yang kita gunakan, ketiga kita bisa juga membuat bungkus-bungkus yang menarik ya. Jadi packagingnya itu menarik seperti itu. Atau bisa kita combo dengan sekarang ini banyak digiatkan tentang gula pasir yang sehat. Kita campurkan dengan pemanis alami, misal seperti stevia. Jadi jika dia gula pasir dari tebu dicampur stevia, mungkin kita bisa mendapatkan rasa yang lebih manis namun menggunakan lebih sedikit gula pasir. Nah, tentunya itu menjadi salah satu inovasi yang akan membuat produk kita bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Oke, baik. Terima kasih ya Kak untuk setiap penjelasan dari jawabannya. Jawabannya sangat memuaskan, dan yang awalnya tadi saya juga tidak tahu menjadi tahu, dan tadi ada yang Kakak tidak tahu, Kakak menjadi tahu dan mengerti. Sekian sesi wawancara dari saya dan kakak saya. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang dimengerti, kami berdua mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan mewawancara adik saya yang bernama Sarina Putri Pasaribu. Baik, kita lanjut tentang riset produk gula pasir. Apakah Sarina tahu apa itu gula pasir? Tahu. Lalu, apa warna gula pasir yang biasa Sarina lihat di warung atau di swalayan? Berwarna putih. Baik. Lalu, apa rasa dari gula pasir tersebut? Sangat manis. Baik. Lalu, di mana kita bisa menemukan atau membeli gula pasir? Di toko terdekat. Baik. Apa fungsi gula pasir dalam makanan atau minuman? Agar membuat makanan tersebut atau minuman itu menjadi manis. Baik. Lalu, apakah semua gula pasir memiliki rasa yang sama menurut Sarina? Iya, sama. Oke. Lalu, apa yang biasanya atau yang harus Sarina lihat saat ingin membeli gula pasir? Melihat harganya. Baik. Lalu, apakah kemasan yang baik itu penting dalam pengemasan pada produk gula pasir? Sangat penting. Lalu, yang terakhir, siapa yang menggunakan gula pasir dalam kehidupan sehari-hari yang ada di rumah Sarina atau orang terdekat Sarina? Biasanya bapak. Oke. Sekian sesi tanya jawab atau wawancara saya kepada adik saya. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau penyampaian kami berdua yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian sesi wawancara dari kami berdua. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye. Menurut Sarina, kapan biasanya harga gula pasar bisa naik? Saat adanya hari besar. Lalu, apa yang Sarina lakukan agar Sarina mengetahui harga gula pasir tersebut? Mengecek harganya sebelum membeli. Menurut Sarina, manakah yang lebih murah jika kita membeli produk gula pasir ini? Beli di minimarket atau kita beli di warung biasa? Minimarket. Oke.
apakah apakah harga gula pasir bisa berubah? Bisa. Baik, sekian pertanyaan atau sesi wawancara saya kepada adik saya mengenai riset harga. Baik, perkenalkan, saya Natalis Cornelia Pasaribu dengan NIM D1C023074 dari kelas R001. Di sini saya mendapatkan tugas video wawancara mengenai riset produk dan riset harga pada produk gula pasir. Nah, di sini ada saudari saya yang bernama Mas Nur Sabrina. Saya akan melakukan sesi tanya jawab atau wawancara kepada saudari saya. Baik, di sini kami akan masuk ke sesi wawancara atau sesi tanya jawab. Menurut Mas Nur nih, apa sih yang dimaksud dengan riset produk pada produk gula pasir? Riset produk tuh kayak si penjualnya tuh tahu apa yang diingini sama si pembeli, sehingga dia dapat menjual gula pasir dengan harga yang sesuai di pasar. Selanjutnya, menurut Mas Nur, kenapa riset produk penting untuk produk gula pasir ini? Boleh diulang pertanyaannya, Kak? Mengapa riset produk penting untuk gula pasir? Nah, itu agar si penjual dapat tahu apa yang diingini konsumen, sehingga dia tuh gula pasir tuh bisa laku di pasaran. Oke. Lalu yang biasa Mas Nur lihat di kehidupan sehari-hari, siapa sih target konsumen dari produk gula pasir tersebut? Itu pastinya ibu rumah tangga, tukang penjual, dan lain sebagainya. Oke. Lalu apa saja kebutuhan konsumen terhadap gula pasir? Kebutuhan konsumen itu kayak untuk makanan, untuk minuman, dan lain sebagainya. Oke. Lalu dari Mas Nur sendiri nih, bagaimana cara mengetahui selera konsumen terhadap produk gula pasir tersebut? Seleranya itu pasti karena dia manis, bersih, enak. Oke. Selanjutnya, boleh Mas Nur berikan satu contoh inovasi produk dari gula pasir tersebut? Contohnya itu kayak yang sasetan, yang cair, gula yang cair. Oke. Selanjutnya, kenapa kemasan gula pasir perlu dibuat menarik? Supaya dia bisa laku di tengah-tengah yang zaman sekarang tuh pasti kayak udah banyak banget teknologi, jadi kayak butuh yang inovasi yang menarik untuk mencuri perhatian pembeli juga. Lalu untuk apa kelebihan gula pasir dibandingkan pemanis yang lainnya? Itu pasti kayak karena lebih murah, mudah didapat gitu sih. Oke. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan penjualan produk pada gula pasir? Mungkin tanpa kayak gitu bisa aja sih tetap lakukan, itu kan dibutuhin, cuman mungkin bisa dari packagingnya, bisa dari sponsornya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang terakhir nih, dari setelah beberapa pertanyaan dan jawaban yang Mas Nur berikan, apa kesimpulan yang bisa Mas Nur ambil dari riset produk pada gula pasir ini? Itu pastinya tentang penjual yang harus tahu apa yang diingini sama si pembeli. Terus penjual tuh juga harus terus memodif gitu loh, Kak. Memperbaharui produknya supaya tetap laku di kalangan sekarang tuh banyak orang yang pasti pengen tetap berjualan, jadi dia tuh kayak buat juga pasti yang kayak baru-baru gitu. Oke. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kami akan melanjutkan sesi wawancara itu mengenai riset harga pada produk gula pasir tersebut. Nah, yang pertama, menurut Mas Nur, bagaimana cara Mas Nur mengetahui harga gula pasir yang paling diminati konsumen? Pastinya dengan melakukan survei dan melihat data penjualan. Oke. Selanjutnya, mengapa harga gula pasir bisa berbeda di setiap daerah? Itu pasti karena distribusinya, terus penjualannya gitu sih. Oke. Selanjutnya nih,
Apa hubungan antara kualitas gula pasir dengan harganya? Semakin baik kualitas gula, semakin tinggi harganya. Nah, itu sebaliknya, kalau semakin kualitasnya kurang baik, ya semakin turun harganya. Lalu, bagaimana sih pengaruh permintaan pasar terhadap harga gula pasir? Jika permintaannya tinggi, maka harganya bisa lebih tinggi. Jika permintaannya sedikit, harganya bisa lebih rendah. Lalu, apa yang terjadi jika harga gula pasir terlalu mahal? Produk bisa cepat habis, mungkin bisa terjadinya penggelapan atau penimbunan barang. Pastinya si penjual juga akan rugi. Lalu, apa yang terjadi jika harga gula pasir terlalu murah? Itu produk bisa cepat habis, penjual tidak mendapatkan keuntungan. Lalu, bagaimana cara membandingkan harga gula pasir dengan produk pesaing lainnya? Itu kita bisa melakukan membeli barang yang melihat kualitas dan harga barang yang kita beli di toko-toko lain, di warung, gitu-gitu. Lalu, apa sih yang setahu Mas Nur peran pemerintah dalam mengatur harga gula pasir? Pemerintah dapat menetapkan harga eceran tertinggi, jadi harga pasarnya bisa lebih tinggi. Lalu, bagaimana pengaruh jumlah produksi terhadap harga pada gula pasir tersebut? Jika produksinya banyak, maka harganya bisa turun. Kalau misalnya produksinya dikit, bisa lebih mahal. Lalu yang terakhir, menurut Mas Nur, bagaimana cara kita menetapkan harga promo pada produk gula pasir agar menarik konsumen mau membeli lebih banyak lagi? Bisa membuat diskon atau paket hadiah dengan jangka waktu. Sekian sesi wawancara saya terhadap saudari saya. Jika ada kata yang kurang jelas atau penyampaian yang kurang dimengerti, kami berdua mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih.